Sekarang kita disuruh menentukan. Jadi disuruh menentukan kalimat-kalimat di bawah ini termasuk pernyataan atau kalimat terbuka. Tapi sebelumnya kalian harus tahu dulu apa yang dimaksud dengan pernyataan, apa yang dimaksud dengan kalimat terbuka. Kalian masih ingat nggak? Pernyataan itu beda dengan pertanyaan. Kalau pertanyaan yang ada tanda tanyanya gini ya, tapi kalau pernyataan nggak. Nah, pernyataan itu apa? Pernyataan adalah kalimat yang udah jelas nilai kebenarannya. Jadi dia benar atau salah itu udah jelas. Contohnya pada kalimat ini, Jakarta adalah ibu kota Indonesia. Nah, kalian bisa menentukan kan? Ini kalimat benar atau salah? Udah pasti benar ya. Jakarta memang ibu kotanya Indonesia. Kalimat yang udah jelas bener gini disebut dengan pernyataan gitu kan. Terus misalnya lagi pada kalimat matematika 7 ditambah 3 sama dengan 5. Nah yang ini bener atau salah? 7 tambah 3 seharusnya 10 kan, berarti dia nilainya salah. Kalau udah jelas salah berarti juga disebut pernyataan. Nah sekarang yang bukan pernyataan itu yang kayak gimana sih? Yang bukan pernyataan misalnya aja kayak gini. Rini adalah anak yang cantik. Yang ini bukan pernyataan. Nah kok bisa? Karena dia nggak jelas siapa yang bilang. Siapa yang bilang Rini itu cantik? Misalnya si A yang bilang Rini cantik. Nah tapi belum tentu buat si B. Iya bagi si A dia cantik, bagi si B belum tentu Rini cantik. Nah yang kayak gini bukan pernyataan. Udah jelas kan sekarang mana yang pernyataan dan mana yang bukan pernyataan. Sekarang kita belajar kalimat terbuka. Jadi kalimat terbuka itu apa sih? Kalimat terbuka itu juga belum jelas nilai kebenarannya. Jadi dia nggak jelas salah atau benar karena masih mengandung variabel. Contohnya kayak gini. Itu adalah alat tulis. Kalau itunya kita ganti dengan pensil, maka kalimat ini menjadi benar karena pensil adalah alat tulis. Tapi kalau itunya kita ganti dengan pisang, maka kalimat ini menjadi salah karena pisang bukan alat tulis ya. Siapa yang bisa nulis pakai pisang? Nah, itu di sini yang bisa digonta-ganti pakai pensil, pakai pisang disebut dengan variabel. Kalimat yang masih mengandung variabel disebut kalimat terbuka gitu ya. Nah, sekarang udah paham ya apa yang dimaksud dengan pernyataan, apa yang dimaksud dengan kalimat terbuka. Kalau udah jelas, sekarang kita langsung kerjain yang nomor A. Yang poin A. Jumlah dua bilangan ganjil adalah bilangan genap. Nah, ayo kita selidiki. Bilangan ganjil itu apa aja sih? Misalnya 1, 3, 5, 7 gitu kan? Masih ingat nggak? Jadi selisihnya 2 ya. 1 ke 3 selisihnya 2. 3 ke 5 selisihnya juga 2. 5 ke 7 selisihnya juga 2. 7 ke selanjutnya juga 2, 2, 2 terus gitu. Sekarang kita cek 1 ditambah 3 sama dengan 4. 4 termasuk bilangan genap gak? Iya ya, berarti benar. Terus 3 ditambah 5 sama dengan 8 juga benar. 5 ditambah 7 sama dengan 12 juga benar. Kita misalkan lagi bilangan ganjil yang lain. 5 ditambah 101 jadinya 106. Dia juga termasuk bilangan genap. Jadi, dua bilangan ganjil yang dijumlahkan hasilnya adalah bilangan genap. Kalimat ini nilainya benar. Kalau udah bisa ditentukan nilai kebenarannya berarti termasuk ke dalam pernyataan. Sekarang yang B. Kalau yang B, akar pangkat 3 dari X adalah 5. Nah, kalimat yang ini nggak jelas nih. X-nya itu berapa? Kalau misalnya X-nya kita ganti dengan 10, kalimat ini jadi salah ya,
Akar pangkat 3 dari 10 adalah 5. Dia salah. Tapi kalau X-nya kita ganti dengan 125, akar pangkat 3 dari 125 adalah 5. Dia kalimatnya jadi benar. Nah, berarti X di sini sebagai apa? Variabel gitu ya. Jadi yang B termasuk apa dong? Termasuk kalimat terbuka. Pinter banget. Jadi yang B itu kalimat terbuka karena mengandung variabel. Variabelnya di sini adalah X. Paham? Lanjut, kita masih disuruh menentukan kalimat-kalimat ini termasuk ke dalam pernyataan atau kalimat terbuka. Sekarang kita ngerjain yang C dulu. 13A lebih besar daripada 7A. Nah, di sini ada huruf A. Kita cek apakah huruf A-nya ini variabel atau bukan. Caranya gimana? Coba kita ganti dengan bilangan positif. Enaknya positif 1. Positif 1. 13 kalau dikalikan positif 1 jadi berapa? 13 ya. Terus 7 kalau dikalikan positif 1 jadi 7. 13 lebih dari 7. Benar atau salah? Benar ya. 13 lebih besar daripada 7. Tapi kalau A-nya kita ganti dengan bilangan negatif gimana ya? Coba kita cek. Kita ganti dengan negatif 1 misalnya. 13 kita kalikan negatif 1 jadi min 13. Lebih dari 7 kita kalikan min 1, min 7. Min 13 lebih dari min 7. Salah atau benar? Salah ya. Min 13 seharusnya lebih kecil daripada min 7. Nah, berarti kalimat yang C ini belum jelas ya benar atau salahnya. Terus dia juga mengandung variabel, yaitu variabel A. Berarti yang C ini termasuk ke dalam kalimat terbuka. Terus sekarang yang D. Yang D, 4 kali min 5 lebih besar daripada 4 ditambah min 5. 4 kali min 5 sama dengan berapa? Min 20 ya. Terus lebih besar daripada 4 ditambah min 5 sama dengan min 1. Min 20 lebih besar daripada min 1. Benar nggak nih? Salah ya. Nah, karena udah jelas nilainya, kalau dia salah berarti dia termasuk ke dalam pernyataan. Sekarang yang E. M adalah huruf ke-13 pada alfabet. Jadi M di sini yang dimaksud bukan variabel tetapi huruf pada alfabet. Sekarang kita cek nilai kebenaran dari kalimat itu. Caranya gimana? Caranya kita tulis saja ya huruf alfabetnya. Nah, ini dia huruf alfabetnya. Coba kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Nah, jadi benar nih ya. M adalah huruf ke-13 pada alfabet. Dia nilainya benar. Kalau udah jelas nilainya benar berarti termasuk ke dalam pernyataan juga. Jadi yang C kalimat terbuka, terus yang D pernyataan, yang E juga pernyataan. Paham kan sekarang?